Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimun dan muslimat, sahabat Sahadi Azamin Official dimanapun berada. Ada persoalan yang penting untuk kami ingatkan kembali, yang sebetulnya sudah banyak dikaji oleh para ulama dan sudah final, berkaitan dengan jual beli sistem kredit. Ya, ada ungkapan baik nasi'ah atau baik bitaksid, ya, kredit ini. Ada yang masih meragukan akan kehalalan jual beli kredit ini. Sebetulnya pemirsa sekalian, jual beli sistem kredit ini tinggal bagaimana pelaksanaannya, ya. Asalnya dia memang diperbolehkan. Alasannya ayat tentang hutang piutang di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, dan seterusnya, itu diambil pelajaran umum termasuk dalam transaksi kredit atau jual beli dengan sistem hutang. Bisa mengangsur atau dihutang dibayarkan sekali atau dua kali. Nah, ini menjadi dasar bolehnya jual beli hutang piutang ini. Kemudian yang kedua juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari, istara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam to'aman min Yahudiyin binasiatin warohanahu dir'an min hadidin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan kepada orang Yahudi dengan sistem hutang, dan beliau menggadekan baju besi atau baju perang dari besi beliau. Nah, ini juga menjadi dalil oleh para alim akan bolehnya jual beli hutang piutang ini. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam Musnad Ahmad, ya, hadis ini tentang peristiwa beliau membutuhkan perangkat untuk peperangan jihad fisabilillah, yaitu onta. Nah, waktu itu tidak ada onta, maka beliau perintahkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mencari onta. Nah, ternyata tidak ada duit. Nah, sehingga adanya kebutuhan untuk onta itu harus membeli onta, bayarnya besok kalau zakat atau harta zakat telah terkumpul. Maka kemudian disetujui oleh pemilik onta, tapi menentukan harganya beda, Pak. Kalau cash sekian, tapi kalau bayarnya besok ketika harta zakat sudah ditarik atau terkumpul, ya 2 kali lipat. Dan itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyetujui. Nah, hadis-hadis dan juga ayat tadi menjadi satu dalil bahwa kredit itu ya diperbolehkan, jual beli kredit. Tapi memang syaratnya sebetulnya selama tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada kedzaliman dengan perinciannya, tidak ada gharar, ya, ketidakjelasan, tipu-tipu itu dengan perinciannya, tidak ada riba. Kalau tidak ada hal-hal yang diharamkan ini, maka asalnya kredit itu ya diperbolehkan. Karena bagaimanapun jual beli sistem hutang ini adalah jual beli dalam rangka ta'awun. Tidak setiap orang itu punya kemampuan untuk membeli barang secara cash, apalagi pada masa-masa sekarang ini, di mana memang tuntutan keadaan itu menjadikan seseorang untuk harus memiliki barang yang sifatnya cukup penting dalam kehidupannya, seperti kepemilikan motor atau mungkin kendaraan roda 4, bahkan mungkin rumah dan sebagainya, ya. Yang ini juga sangat penting dan mereka tertolong dengan adanya sistem kredit itu. Kemudian mengenai alasan-alasan seperti misalkan di situ ada 2 harga yang ditetapkan dan seterusnya, ya. Ini para ulama sudah memberikan catatan, ya, bahwa dalam kredit ini bukan transaksi yang mensepakati 2 harga, bukan. Tidak seperti bai'ul ainah atau sistem ainah yang diharamkan itu. Jadi ada tafsir bahwa 2 harga yang dilarang itu adalah sistem ainah. Sistem ainah ini sebetulnya hutang piutang dengan riba tapi dibungkus dengan jual beli kredit. Contoh misalkan fulan A mempunyai HP seharga dijual, ya, HP dijual secara kredit seharga Rp1.200.000 misalkan, dikredit selama
12 bulan kepada fulan B. Nah, ketika berjalan waktu, baru dapat 3 bulan atau 4 bulan, si fulan A yang sudah menjual HP-nya secara kredit tadi, kemudian meminta kembali. Mungkin ada latar belakang diminta oleh istrinya atau bagaimana, suruh minta HP yang sudah dijual tadi. Atau yang lain ya, motif-motif itu ya. Kemudian termasuk motif pura-pura jualan tadi. Kemudian dibeli lagi dengan harga cash kepada si fulan B. Yang 1.200.000 dikredit selama 1 tahun 12 bulan, kemudian dibeli lagi cash. Setelah 4 bulan berjalan angsuran, dibeli lagi cash 1 juta. Tetapi yang 1.200.000 tadi masih berjalan angsurannya itu. HP-nya sudah kembali lagi ke fulan A. Nah, ini namanya bai'ul ainah, yang ini dilarang itu. Tapi kalau kredit ini tidak, kredit ini bukan kesepakatan terhadap dua harga. Sejak awal sudah harus disepakati terlebih dahulu. Ini mau pakai harga cash atau harga kredit. Sebetulnya harganya boleh sama. Bahkan kalau ada harga kredit lebih murah dari cash juga tidak ada masalah. Bahkan saya siap mendaftar dan teman-teman yang lain begitu. Tapi persoalannya kan memang wajar sekali penentuan harga yang berbeda ini. Tapi kesepakatannya pada satu harga cash atau harga kredit. Dan para ulama juga mengkaji persoalan ini. Kalau yang dimasalahkan adalah dua harga, penentuan harga yang berbeda dalam muamalah itu diperbolehkan. Ada kita mengenal ada harga grosir, ada harga ecer juga berbeda. Kalau beli tiket pesawat itu PP sekaligus, istilahnya apa ya? Itu booking untuk pulang pergi sekaligus dengan hanya pergi saja harganya bisa berbeda. Ada misalkan dulu kalau naik bis umum ini harga pelajar dan sebagainya, ini harga umum itu juga berbeda dan itu sah-sah saja. Kita menjual barang sama-sama kepada teman begitu, nanti ada fulan A, fulan B harganya berbeda, selisih 5.000, selisih 10.000 karena kedekatan kejiwaan atau hubungan dan sebagainya juga tidak ada masalah. Maka saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, kredit ini boleh berjalan. Tentu dasarnya tadi ta'awun dalam rangka untuk saling menolong kepada sesama muslim. Bagaimana hari ini ada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, yang itu kadang-kadang tidak bisa dibeli dengan harga cash karena kemampuan dan keadaan. Maka silahkan melakukan kredit, silahkan melakukan jual beli dengan sistem taksid atau nasiah, tapi yang penting kaidah-kaidah itu tetap harus dijaga. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu nanti pendalamannya akan ada dalam sesi kajian muamalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.